Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Banyak orang yang belum mengetahui sosok sahabat dan ulama yang termasyhur. Dalam perkembangan zaman yang semakin modern, banyak orang yang melupakan dan tidak membahas kembali sebuah perjuangan Islam dari sahabat dan ulama-ulama pada masanya. Berikut kami rangkum beberapa sahabat dan ulama yang termasyhur pada masanya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa di subscribe dan tekan loncengnya. Apabila video ini menarik, jangan lupa di share ke media sosial agar channel ini bisa bermanfaat bagi orang ramai. Pertama, Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad wafat pada tahun 91 Hijriah. Beliau merupakan sahabat Nabi SAW dan sahabat Ali alaihissalam. Beliau berbaiat kepada Nabi Muhammad dan habis pada perang Tabuk. Sahal bin Sa'ad merupakan suku Sa'idah. Pada umur 15 tahun, Nabi Muhammad SAW meninggal. Pada perang Tabuk, umur beliau sangat muda. Ia berkata, "Aku lebih muda dari teman-temanku dan aku adalah pelayan mereka di perang Tabuk." Sahal bin Sa'ad juga merupakan saksi dalam perang Karbala, yang dimana cucu Nabi SAW yaitu Sayyidina Husain alaihissalam dipenggal kepalanya dan tawanan yang mendukung Sayyidina Husain alaihissalam digiring ke Syam. Sahal wafat dalam usia 99 tahun. Ia dikenal dengan sahabat Rasulullah yang terakhir dan wafat di Madinah. Dinukilkan bahwa beliau berpendapat, "Aku akan meninggal dan kalian tidak akan mendengar lagi orang yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda." Kedua, Imam Ja'far Ash-Shiddiq. Nama lengkap adalah Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain. Beliau lahir di Madinah pada tanggal 17 Rabiul Awal 83 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 20 April 702 Masehi dan meninggal pada tanggal 25 Syawal 148 Hijriah. Beliau juga merupakan ahlul bait dari Rasulullah SAW. Imam Ja'far dikaruniai anak, diantaranya Ismail, Abdullah, Musa, Ishak, Muhammad, Ali, dan Fatimah. Masa hidupnya dikenal dengan julukan Abu Abdullah. Selain itu, beliau merupakan ahli di bidang ilmu agama dan hukum Islam. Menginjak dewasa, beliau belajar keilmuan dari para ulama besar. Beliau sempat menjumpai sahabat Nabi yang masih hidup, seperti Sahal bin Sa'id dan Anas bin Malik. Selain itu, beliau belajar kepada Atta bin Abi Rabah, Muhammad bin Syihab, Urwah bin Az-Zubair, Muhammad bin Munkadir, dan Abdullah bin Abi Rafi. Beliau banyak berguru di Madinah. Mereka merupakan ulama-ulama tersohor dan terpercaya, memiliki ketinggian dalam kejujuran dan amanah. Banyak sekali menjadi murid dari Imam Ja'far. Yang paling terkenal ialah Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, Yahya bin Sa'id al-Ansari, Aban bin Taghlib, Sufyan bin Uyainah, dan masih banyak lagi. 3. Sufyan bin Uyainah atau Ibnu Uyainah adalah seorang imam sunni dan ahli hadis di tanah haram Mekah. Beliau lahir di kota Kufah pada pertengahan bulan Sya'ban tahun 107 Hijriah. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah adalah sekitar 7.000 hadis. Pada tahun 163 Hijriah, beliau pindah dari Kufah ke Mekah dan menetap di Mekah untuk mengajar hadis dan Al-Quran kepada orang Hijaz sampai dengan wafatnya. Beliau wafat dalam usia 90 tahun. Dalam perjalanan hidupnya, banyak sekali ulama-ulama yang termasyhur memuji Ibnu Uyainah. Imam Ahmad berkata,
Aku belum pernah melihat orang yang pandai dalam bidang hadis melebihi Ibnu Uyainah. Abu Nuaim berkata, di antara imam yang dapat dipercaya, berakal cerdas, mampu mengambil istibat hukum dan mengkoreksi hukum-hukum tersebut ialah Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah. Beberapa kata mutiara Sufyan bin Uyainah. Zuhud di dunia adalah bersabar dan bersiap-siap menerima datangnya kematian. Apabila petuah atau nasihat sedikit tiada berguna bagi orang yang berakal, maka petuah yang banyak tidak akan bertambah selain kejelekan. Zuhud adalah seorang mendapatkan nikmat, maka ia bersyukur, dan ketika menerima musibah, maka ia bersabar.